Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah aksioma kelengkapan atau sifat kelengkapan. Setelah sebelumnya membahas supremum dan infimum, kita akan bahas interval. Relasi urutan pada R memunculkan kumpulan himpunan bagian atau subset yang disebut interval atau selang. Jadi ini merupakan himpunan khusus. Mungkin sudah dikenal waktu kalkulus atau barangkali SMA ya, kita ulang lagi. Nah, jika A kurang dari atau sama dengan B, maka notasi beberapa interval adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah selang buka AB, itu berarti semua bilangan real yang lebih dari A dan kurang dari B. Ini adalah selang tutup AB, berarti semua bilangan real mulai A sampai B. Jadi batasnya masuk, X lebih dari atau sama dengan A, dan X kurang dari atau sama dengan B. Kemudian ini adalah selang setengah buka setengah tutup. Jadi A-nya masuk anggota himpunan tapi B-nya tidak. X-nya lebih dari atau sama dengan A tapi kurang dari B. Ya. Kemudian ini juga serupa dengan itu, B-nya masuk. Ini adalah selang buka, X lebih dari A. Kalau ini X kurang dari A. Nah, kalau ini serupa dengan itu tapi batasnya masuk. Kalau misalnya selang buka dari negatif tak hingga sampai tak hingga, ya berarti sama dengan himpunan bilangan real itu sendiri. Tapi kalau selang buka antara dari A sampai A, ya berarti himpunan kosong. Kemudian berikutnya kita membahas interval bersarang. Nah, barisan interval IN disebut bersarang jika I1 memuat I2, I2 memuat I3, dan seterusnya. Secara umum IN memuat IN plus 1. Kalau digambarkan seperti ini berarti A1 ini adalah I1, kemudian ini I2-nya dari sini sampai sini. Nah, kemudian ini I3-nya dan seterusnya. Tentu tidak harus seperti ini ya, bisa jadi misalnya ujungnya sama gitu ya. Contoh selang interval bersarang itu adalah IN selang tutup 0,1 per N. Nah, maka bisa dicek IN lebih dari memuat IN plus 1. Jadi misalnya I1 itu adalah selang tutup 0 sampai 1. I2 selang tutup 0 sampai setengah. I3 selang tutup 0 sampai 1 per 3. Jadi I1 memuat I2, I2 memuat I3, dan seterusnya. Nah, tujuannya adalah pada topik ini mengidentifikasi jenis interval bersarang yang mempunyai anggota persekutuan. Ini adalah teoremanya. Teorema yang pertama, jika IN adalah selang ini ya, tutup AN, BN untuk setiap N anggota N. Ini adalah barisan interval bersarang yang tertutup dan terbatas. Kalau seperti ini, maka terdapat bilangan real Xi sedemikian sehingga Xi ini anggota IN untuk setiap N anggota bilangan asli. Nah, buktinya karena IN adalah interval bersalang, maka IN termuat di I1 untuk setiap N anggota N. Sehingga ya paling kiri kan ada IN ya, AN. Kemudian AN-nya akan kurang dari atau sama dengan B1. Jadi A1, A2, A3, dan seterusnya. Secara umum AN akan kurang dari atau sama dengan B1. Artinya B1 ini adalah batas atas himpunan AN. A1, A2, A3, dan seterusnya. Jadi kalau gitu himpunan ini terbatas sehingga dia mempunyai supremum. Kita sebutlah supremumnya itu Xi. Nah, jelas bahwa Xi ini akan lebih dari atau sama dengan AN karena dia batas atas, ya, batas atas. Nah, dalam hal ini batas atas terkecil, nah, untuk setiap N anggota N. Selanjutnya akan kita buktikan bahwa Xi juga kurang dari atau sama dengan BN untuk setiap N anggota N. Nah, kalau N-nya itu kurang dari atau sama dengan K, berarti IN memuat IK. Nah, sebaiknya sambil digambar ya. IN memuat IK sehingga AK itu pasti kurang dari atau sama dengan BK ya selalu. AN itu pasti selalu kurang dari atau sama dengan BN. Nah, BK-nya itu pasti kurang dari atau sama dengan N. Ya, karena IN memuat IK. Gitu ya. Sehingga
batas kanannya dari IK ini akan berada di sebelah kiri batas kanan IN. Nah, sebaliknya jika K-nya kurang dari N, maka IK memuat IN. Ya. Akibatnya AK itu kurang dari atau sama dengan AN. Ya, ini yang diperhatikan. Gitu ya. Jadi si AK itu karena dia memuat IN, maka AK yang batas kiri akan berada di sebelah kiri AN. Gitu ya, karena IN-nya termuat di IK. Nah, AN itu pasti lebih besar dari BN. Kurang dari atau sama dengan BN-nya. Jadi dari dua hal ini kita peroleh kesimpulan bahwa AK itu akan selalu kurang dari atau sama dengan BN untuk setiap K. Ini berarti BN adalah batas atas himpunan ini. AK untuk K bilangan asli. Jadi, ini harusnya dihapus nih. Batas atas himpunan ini, gitu ya. Karena BN itu batas atas. Tentu batas atas himpunan ini ya. Kalau batas atas dibandingkan dengan batas atas terkecil, pasti lebih besar batas atas. Nah, kemudian kita gabungkan. Sebelumnya tadi AN kurang dari atau sama dengan KSI, sekarang KSI-nya kurang dari atau sama dengan BN. Pakai sifat transitif, maka diperolehlah ini. Bukan transitif sih ya, tapi maksudnya penulisan ini digabungkan jadi begini. Nah, disatukan jadi seperti ini. Jadi untuk setiap N, jadi terbukti ya. Nah, kemudian apakah KSI ini anggota bersama bilangan real yang selalu ada di IN untuk setiap N itu hanya KSI saja atau ada yang lain? Nah, teorema ini yang menjawab bahwa kalau panjang intervalnya itu sangat kecil, atau untuk setiap N anggota N, BN kurangi AN-nya itu infimumnya sama dengan 0, maka anggota bersamanya itu tunggal, yaitu KSI aja.